Dan pemirsa untuk mengetahui terkait juga dengan penanganan gempa Cianjur, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kala. Selamat pagi, Pak JK. Apa kabar, Selamat Pak? pagi, selamat pagi. Baik, terima Assalamualaikum. kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Breaking News. Pak JK, sejauh ini apa saja hal yang sudah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia untuk mendukung penanganan korban gempa bumi di Cianjur? Ya, tentu bagaimana tugas daripada Palang Merah Indonesia untuk memberikan bantuan apabila ada kesulitan masyarakat, khususnya bencana. Karena itu sesuai dengan sistem yang selalu siap berlaku, ya tentu pertama yang mengatur PMI Cianjur, kedua itu Jawa Barat dan DKI dan pusat. Itu semua alat-alat PMI yang sudah siap sudah berada di Cianjur pada sejak semalam, seperti ambulans, mobil tangki, mobil operasional, dokter-dokter, dan juga logistik itu sudah dikirim dan beroperasi sekarang ini di Cianjur untuk mengatasi keadaan darurat akibat gempa di sana itu. Dan itu sudah prosedur kita memang harus dalam 6 jam harus sampai di situ, dan itu dia dijalankan oleh PMI yang di daerah itu dan juga Palang Merah Indonesia yang terdekat dengan daerah itu. Baik, dalam 6 jam harus sudah sampai di lokasi terjadinya bencana. Saat ini Ya. kan Pak JK masih dalam tahap tanggap darurat ya. Seperti apa koordinasi dari PMI dengan BNPB dan stakeholder terkait lainnya di masa tanggap darurat ini? Ya, tanggap darurat itu terdiri dari 3. Pertama, shelter, artinya tenda-tenda. Karena ini kan gempa, jadi banyak rumah-rumah ataupun kantor-kantor kediaman masyarakat yang rubuh. Karena itu harus segera didirikan tenda-tenda, kemudian persediaan makanan, kemudian pengobatan, dan juga logistik lainnya. Itu prioritas pertama dalam keadaan tanggap darurat. Karena ini gempa, berarti banyak yang korban dan banyak rumah-rumah yang rubuh. Ini kan makan waktu ini untuk sampai rehabilitasi. Jadi kita harus siap bekerja untuk beberapa bulan ini apabila ada bencana seperti ini. Baik, Pak JK, sejauh ini relawan dari PMI mana saja yang dikerahkan ke kawasan terdampak gempa di Cianjur? Ya, seperti saya katakan, tentu ini banyak sekali organisasi Pemda, tentunya pertama BNPB, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan khususnya juga PMI itu bergerak, dan insya Allah ini kita keadaan tanggap daruratnya bisa diselesaikan. Yang pertama memang untuk mengetahui mendata. Kita masih siap mendata korbannya berapa, karena angka-angka katakanlah yang meninggal dunia korbannya agak simpang siur, ada yang 62, ada yang lebih 100. Nanti kita bersama-sama dengan BNPB dan daerah untuk mengklarifikasi, kemudian seperti lihat bahwa memang daerah Pemda dan juga dinas-dinas di daerah bekerja dengan cepat juga seperti itu. Jadi kita semua tentu bekerja berdasarkan sistem yang ada, yang dimana tentu yang mengaturnya itu Pemda setempat, yang komandonya tentu PMI melaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang ada di daerah tersebut nanti sekarang ini. Baik, Pak JK, izin mengonfirmasi tadi disebutkan mengirimkan personil dan juga kendaraan dinas dan juga kendaraan operasional lainnya. Selain itu, apakah juga ada bantuan apa saja yang juga disalurkan bagi korban terdampak gempa, Pak? Ya, kita mempunyai persediaan logistik untuk keadaan darurat, seperti persediaan untuk makanan, persediaan untuk pakaian, persediaan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu kita sudah kerahkan sejak kemarin di ke sana, dan yang bekerja seperti selalu PMI setempat dan PMI sekitarnya itu
itu selalu prosedur yang dilakukan oleh Palang Merah. Jadi yang tentunya Cianjur, kemudian dari PMI Jawa Barat, kemudian juga PMI Jakarta. Jakarta menginginkan banyak tenaga-tenaga relawan, ambulans, tenaga kesehatan, dan logistik, kayaknya tenda-tenda semua sekarang menuju ke Cianjur, sebagian kemarin, sebagian pagi ini. Baik, Pak JK izin menyampaikan informasi dari rekan kami, masih ada beberapa kampung yang terisolir dan saat ini sangat membutuhkan bantuan logistik, makanan terutama. Misalnya ada Kampung Cihike di Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang. Bagaimana langkah yang dilakukan PMI untuk membantu warga di lokasi yang masih terisolir, Pak JK? Kalau terisolir, artinya jalan putus, kita akan menggerakkan Haglund ke sana. Haglund itu bisa kendaraan segala kejaan, bisa lewat di tempat-tempat yang tidak ada jalan, gitu kan. Jadi kita akan terima laporannya hari ini, baru kalau memang perlu kita akan kirimkan 2 kendaraan ke sana. Baik, selain bantuan untuk tanggap darurat, apakah nantinya PMI juga akan membantu warga terkait dengan rehabilitasi rumah yang rusak misalnya, Pak JK? Kalau rumah yang rusak itu ada anggarannya dari pemerintah. Jadi umumnya dilaksanakan oleh Pemda dan pemerintah pusat, oleh BNPB, itu sudah ada prosedurnya dan ada dana yang cukup untuk itu. Karena rehabilitasi rumah itu membutuhkan tentu waktu, dana yang besar, dan dia memang ada prosedurnya. Sepertinya kalau yang berat bisa 50 juta per rumah, kalau yang ringan mungkin 25 ataupun selanjutnya sesuai dengan keadaan yang ada. Dan juga rumah-rumah atau kantor-kantor itu kan direhabilitasi oleh instansi yang bersangkutan, gitu. Baik, Pak JK, informasi yang kami terima di beberapa titik juga masih membutuhkan ambulans ya Pak. Apakah dari PMI juga bisa membantu terkait dengan hal ini? Ambulans PMI sekarang ada 10 di sana. Oke. Iya, termasuk dengan dokter dan perawat. Sudah 10 itu sudah beroperasi di sana. Selain luka fisik, banyak juga anak-anak maupun orang dewasa yang mengalami trauma ya Pak JK. Dari tim medis PMI juga bisa mengakomodir untuk membantu trauma healing Pak untuk warga di sana? Ya, biasanya dilakukan itu setelah semuanya tenda-tenda sudah diatur, kemudian keadaan tenda bantuan darurat sudah diserahkan, baru diadakan trauma healing. Kalau sudah ada tenda-tenda dan sudah diatur tempat-tempatnya. Kalau keadaan sekarang ini masih agak sulit ini, karena masih baru 1 hari. Trauma healing itu biasanya dilakukan kalau 3-4 hari setelah itu. Baik, artinya kami konfirmasi kembali Pak JK untuk fokusnya saat ini masih terkait dengan penanganan korban dan apakah dari PMI juga membantu dalam upaya evakuasi warga yang mungkin masih ada yang tertimbun reruntuhan bangunan Pak JK? Ya, tentu kita banyak kendaraan, banyak peralatan untuk itu, dan itu sudah dikerahkan sejak kemarin sore menuju ke sana. Otomatis bekerja sama dengan TNI, Polri, BNP, dan tim-tim relawan yang lainnya. Ada informasi Pak, berapa total jumlah personil yang dikerahkan oleh PMI, baik dari PMI pusat maupun PMI di sekitar wilayah Cianjur? Kira-kira ada 200 dikerahkan ke situ, baik dari pusat, juga dari daerah, jumlahnya kurang lebih 200 sekarang ini, dan kita bisa tambah apabila membutuhkan. Pembagian tugasnya kalau dengan mungkin Kementerian Sosial dan pemerintah kabupaten ini seperti apa Pak JK dalam menangani korban supaya tidak mungkin tumpang tindih banyak personil atau banyak tim di satu lokasi seperti itu Pak JK? Ya, karena itu ada koordinasi yang dilakukan oleh Pak Bupati dan juga BNP setempat. Jadi terkoordinir, dan itu harus koordinasi memang dengan baik, jangan bekerja. Contohnya semua bikin dapur umum, nanti kelebihan, tapi
wah, yang udah Pigarum ini, siapa yang bertanggung jawab kesehatan, siapa yang bertanggung jawab pada shelter atau tenda-tenda dan juga tempat sederhana, dan siapa yang bertanggung jawab pada logistik lainnya, itu semua diatur oleh koordinasi. Jadi biasanya itu tiap hari, tiap pagi rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pemda sendiri dan akan dilakukan kerja berdasarkan apa yang telah dikoordinasikan itu. Baik, Pak JK, sampai saat ini masih terus terjadi gempa susulan. Apakah mungkin dari Pak JK sendiri ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk warga yang berada di kawasan Cianjur dan sekitarnya? Ya, pertama kami semua berduka cita atau atas simpati akan kejadian ini, karena kejadian ini dalam beberapa tahun yang terakhir, ini yang terbesar dalam beberapa tahun yang terakhir, gempa khususnya di Jawa ini. Dan karena itulah maka marilah kita bekerja bersama-sama untuk menangani masalah ini, dan juga masyarakat sendiri yang terkena agar sabar dan juga bekerja bersama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Jusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia, sudah meluangkan waktu bersama kami di Breaking News. Semoga tentunya penanganan korban gempa ini bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Terima kasih Pak JK.